Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa qala an-Nawawi rahimahullah qala al-ulama. Para ulama menjelaskan wa ikhtilaf qadril qiraah. Perselisihan ukuran panjang fil ahadits di dalam hadis kana bihasabil ahwal. Sesuai atau tergantung kondisi atau kondisional. Tergantung kondisinya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lam min halil mu'minin. Nabi SAW, saat Nabi SAW mengetahui kondisi kaum mukminin fi waqtin annahum yu'athiruna atatwil, maksudnya mereka lebih memilih untuk salat panjang, maksudnya memanjangkan, fayutawwilu bihim, maka Rasulullah pun memanjangkan salat. Wa fi waqtin la yu'athirunahu li'udhrin wa nahwihi, dan di waktu yang lain terkadang para jamaah memilih tidak la yu'athirunahu li'udhrin wa nahwi, tidak memilih untuk memanjangkan bacaan li'udhrin wa nahwi karena ada uzur dan sejenisnya atau ada alasan lain. Wa yukhaffifu wa fi waqtin yuridu italaha, dan dalam waktu lain yuridu italaha, memanjangkannya. Fa yasma'u buka as-sabi, di sisi lain Rasulullah ingin memanjangkan salatnya, yuridu italaha fayasma'u buka as-sabi. Nah, maka Rasulullah mendengarkan anak kecil menangis. Wa yukhaffif, maka Rasulullah meringankan salat. Kama thabata dzalik fi sahih, intaha, sebagaimana telah ditetapkan di dalam hadis yang sahih. Jadi imam, di antara yang harus ia lakukan, yang disyariatkan bagi imam, dia harus bijaksana. Jadi apabila jamaahnya terbatas, ingin salatnya panjang, maka dia mulai melakukannya. Apabila ada jamaahnya yang campur, ada yang sakit, wad dhaif, yang lemah, wadal hajah, yang banyak keperluan, maka imam harus memperhatikan hal tersebut, harus meringkasnya. Atau di sisi lain mungkin dia mengira jamaahnya terbatas atau orangnya muda-muda semua, sehat-sehat semua, ingin memanjangkan bacaannya, namun mendengar fi asna'i shalah, di pertengahan salat ada anak yang menangis, maka dia harus meringankan bacaan. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa yukrahu ay yakhaffifal imam fi salati takhfifan la yatamakkanu ma'ahul ma'mum minal ityani bil masnun. Dibenci atau tidak disukai imam meringankan di dalam salatnya takhfifan, salatnya ringan, la yatamakkanu ma'ahul ma'mum, yang tidak memungkinkan jamaah untuk melakukan bil masnun, hal-hal yang disunahkan. Jadi bahasanya kalau di sini terlalu cepat, terlalu ringkas. Jadi kalau kita perhatikan dari awal, ringkasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak meninggalkan hal-hal yang rukun, hal-hal yang wajib, dan hal-hal yang sunnah, itu ringkas. Jadi bukan ringkas menurut kita, bukan menurut kepribadian kita, bukan ringkas menurut hawa nafsu, tapi ringkas menurut teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ringkas tapi semuanya tetap dapat. Kita ulangi lagi, ringkas secara Rasulullah di awal, rukun-rukunnya tetap terjaga, wajib salat tetap terjaga, sunnah-sunnah dalam salat tetap terjaga. Jadi salatnya ringkas namun tetap sempurna. Disebutkan tadi ala adnal kamal, batas minimal kesempurnaan. Jadi itulah yang sesungguhnya, ringkas yang sesungguhnya cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sini yang dibenci, yang tidak disukai imam yang salatnya ringkas, yang tidak memungkinkan jamaah untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Kakira'ati surah, seperti baca surat, wal ityani bi thalathati tasbihat, seperti dia
tidak sampai membaca 3 kali tasbih fi ruku' was sujud. Maka salat tersebut tidak dikatakan salat yang ringkas yang sempurna. Dan bagi imam juga disyariatkan, ini biasa sering kita dengarkan, ayrattilal qiraah. Untuk bacanya tartil. Tartil di sini hingga kita paham untuk bacanya jelas, makharijul hurufnya, tajwidnya, huruf-hurufnya dibaca secara tartil. Wa yatamahhal fi tasbih wa tasyahhudi biqadari ma yatamakkanu man khalfahu minal ityani bil masnun. Dan dia meninggalkan fi tasbih, maksudnya wa tasyahhud biqadari, dengan ukuran ma yatamakkanu man khalfahu, yang memungkinkan orang di belakangnya melakukan sunnah-sunnah seperti minat tasbih wa nahwihi, seperti tasbih dan sejenisnya. Wa yatamakkana min ruku'ihi wa sujudihi, dan dapat memungkinkan jemaah ruku' dan sujudnya. Kemudian sunnah yang lain insyaallah di sini sering kita dengarkan. Mungkin sudah paham, disunahkan lil imam ayyutila raq'atal ula, yaitu imam memperlama atau memperpanjang rakaat pertama. Liqauli Abi Qatadah, liqauli Abi Qatadah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi raq'atil ula, muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau dikatakan muttafaqun alaih, jadi hadisnya dikatakan dari dua imam, Imam Bukhari, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yutawwilu fi raq'atil ula. Maksudnya Nabi pernah, tahu di sini Nabi melakukan sallallahu alaihi wasallam pada rakaat pertama itu untuk memperpanjang. Tapi ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ja'a as-su'al yaqul, jadi ada sebuah pertanyaan, ketika kita menjadi imam, kondisi kita lagi ruku, dan kita ketahui ruku apabila makmum masih mendapati ruku maka dia masih mendapatkan 1 rakaat. Nah, ketika kita ruku tiba-tiba datang jamaah. Pertanyaannya, apakah imam boleh memperlama rukuknya hingga menunggu jamaah yang baru datang bisa ngikut rukuknya agar dia tidak kehilangan 1 rakaat? Apakah boleh atau tidak kita menunggu jamaah tersebut? Boleh atau tidak? Apakah hal ini sering terjadi? Sering nggak terjadi? Kalau antum jadi imam, tiba-tiba ada yang datang, boleh? Kalau kita baca boleh. Nah, boleh. Tapi di sini disesuaikan kondisinya. Kalau tidak terlalu lama, karena nanti kita menunggu yang 1 orang yang baru datang, sana datang nih cak, atau dia kelihatan kedengar suara kakinya atau suara pakaiannya, tahu orang jamaah baru datang. Kita menunggu dia mungkin 2-3 menit, tapi kita meninggalkan jamaah yang sudah sholat. Mana yang lebih harus kita utamakan? Jamaah yang sudah sholat daripada yang baru datang. Jadi kalau kondisinya di sini yasir, ringan, jadi kita kedengaran, jadi mungkin biasanya buka pintu ya, ada suara buka pintu, sedangkan kita baru ruku, Allahu Akbar. Nah, mungkin jarak nggak sampai 1 menit, bisa kita tunggu. Kita tunggu tidak terlalu lama. Mungkin kita sudah merasa dia sudah ruku, sudah dapat 1 rakaat, mungkin kita baru i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Ini dibolehkan. Dan Anda yakin mungkin banyak yang belum tahu, dan Anda yakin juga mungkin ada yang sudah mengamalkan hal tersebut.
dia imam, ada yang mau datang, ditunggunya. Hingga jemaah yang satu ini mendapatkan satu rakaat. Tapi dia tidak tahu kalau ini dibolehkan atau tidaknya. Mungkin hanya sekedar ijtihad dirinya sendiri. Nah sekarang kita jangan ragu lagi. Itu dibolehkan selama tidak panjang. Selama itu tidak menyusahkan jemaah yang sudah salat.